apa kabar? Lagi apa? Dengan Cemimit lagi di sini. Ece doakan Joner-Joner sedang dalam keadaan happy menyambut libur panjang ini ya. Tak lupa Ece sudah siapkan review film bagus sekali berjudul Unlock tahun 2023, menceritakan tentang seorang gadis yang kehilangan handphone dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Lalu, handphone tersebut ditemukan oleh pria berbahaya yang berujung kepada teror mengerikan tidak terduga. Nyanggakeun Unlock. Film diawali dengan adegan seorang gadis yang sedang ketiduran dalam keadaan mabuk di perjalanan pulang ke rumah. Lalu tanpa sadar, HP-nya terjatuh dan karena keteledorannya tidak mencek ulang barang-barang sebelum turun, akhirnya HP ketinggalan di dalam bis. Lalu scene pun berpindah kepada seorang pria yang lagi memasak makanan kesukaan Ece, yaitu ramen, di mana akhirnya kita ketahui bahwa pria itu adalah sosok yang mengambil HP si gadis yang bernama Lee Nami atau Mimi, sedangkan si pria pengambil HP ini bernama Oh Junyeong, Ece sebut si Jujun. Sepertinya si Jujun ini sudah piawai dalam aksi-aksi beginian, sehingga saat sahabat Mimi menelepon ke HP Mimi, dia bisa menjawab panggilannya dengan rekaman seorang wanita yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Jadi, seolah-olah HP ini ditemukan oleh seorang wanita. Setelah diberitahu sahabatnya, Mimi pun bermaksud untuk menemui penemu HP-nya. Sementara si pelaku Jujun berkali-kali berusaha membuka password HP tersebut untuk mengetahui identitas pemilik. Entah untuk apa maksudnya. Lalu berdasarkan notifikasi-notifikasi pesan Instagram, Facebook, dan lain-lain, si Jujun mulai mengetahui identitas Mimi dan ketemulah profil si Mimi. Setelah sekian lama tak kunjung bisa menebak password HP-nya si Mimi, si Jujun pun melakukan tindakan ekstrim, yaitu scene berpindah ke lokasi penemuan mayat seorang gadis di sebuah hutan, di mana setelah diselidiki, sang rekan detektif mengatakan kecurigaan mengarah kepada putra sang detektif yang sudah 7 tahun menghilang, yang bernama Jujun juga. Wah, sama namanya. Rekannya tahu karena ditemukan banyaknya suplemen obat penyubur pohon plum yang ditanam di atas jasad korban, di mana menanam pohon plum itu sering dilakukan oleh anak detektif sejak masih remaja. Sang detektif yang penasaran atas kecurigaan rekannya pun melihat kesempatan untuk mencari info anaknya melalui HP istrinya. Disitulah ditemukan fakta bahwa sang anak yang sudah 7 tahun menghilang dari peredaran ternyata masih aktif berkirim pesan dengan ibunya. Bahkan si ibu kerap mengirim makanan kesukaan si anak. Disitulah sang detektif menemukan alamat si anak yang sebenarnya. Sang detektif yang sudah mendapatkan alamat anaknya lalu masuk dengan membobol kunci. Tapi dia dibuat kaget dengan kenyataan bahwa anaknya yang selama ini menghilang ternyata benar adalah sosok di balik kejahatan-kejahatan yang terjadi selama ini. Namun naas, si Jujun saat itu pulang dan mencurigai rumahnya dimasuki seseorang. Lalu dia noong ke dalam dan melihat ayahnya lagi ngobrak-ngabrik data rahasia yang selama ini dia umpetin. Dia pun meng-SMS ayahnya lalu pergi. Tapi saat diudag alias dikejar, si Jujun sudah menghilang. Dan saat sang detektif kembali ke rumah tersebut, seluruh dokumen-dokumen penting yang nantinya akan dijadikan barang bukti sudah hancur dan dimusnahkan. Scene kembali kepada Mimi yang datang ke kafe milik ayahnya, di mana di tempat itu dia janjian sama si penemu HP yang tiba-tiba menelepon mengatakan bahwa HP-nya tidak sengaja jatuh hingga layarnya rusak dan saat ini sedang diperbaiki di tukang reparasi HP. Adapun biaya perbaikan sudah dibayarin cenah. Mimi pun datang ke alamat yang sudah diberikan. Di sana, Mimi diterima oleh seorang pegawai yang tanpa Mimi sadari bahwa pegawai itu adalah penjahatnya. Mimi pun disuruh untuk mengisi formulir data diri yang di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai password HP-nya yang setelah dengan polosnya diisi oleh si Mimi, maka mudahlah HP tersebut dibuka dan diretas oleh sang pelaku dengan cara semua data dikopi dan dikloning ke HP lain sebelum diberikan ke Mimi.
Semenjak itu segala aktivitas Mimi dipantau dan diawasi oleh si Jujun selama 24 jam dengan sesuka hatinya. Bahkan setelah mempelajari rutinitas Mimi, si Jujun berani menemuinya langsung dengan berpura-pura menjadi pengunjung di kafe ayahnya Mimi. Di depan Mimi, dia berpura-pura terkesan baik, nampak mencoba membangun suatu relasi yang lebih dekat, dan berdusta dengan berkata bahwa dia bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keamanan digital. Dan dengan pedenya memberikan kartu nama ke Mimi, siapa tahu suatu saat butuh saya, kata si Jujun. Tetapi pada saat Mimi tidur, dengan gesitnya si Jujun masuk ke dalam sistem, mengobrak-abrik dengan pura-pura menjadi sosok Mimi, mengakses semua media sosial Mimi, mengirim pesan ke orang-orang, membalas pesan masuk, melihat data keuangan, mengakses rekening bank, bahkan menyelinap ke rumah Mimi saat Mimi sedang berada di kantor. Sungguh jahat si Jujun ini. Ayah Mimi yang merasa aneh dengan kelakuan pria yang tiba-tiba hadir lebih intens di kehidupan putrinya, menyatakan kejanggalannya karena aneh aja gitu. Kenapa begitu banyak faktor kebetulan dalam hubungan si Mimi dengan si Jujun ini? Mimi pun ngambek karena merasa dirinya sudah dewasa dan tidak perlu diatur-atur seperti itu. Tanpa mereka sadari, ternyata perbincangan itu didengar si Jujun. Lalu dengan berpura-pura menjadi si Mimi, si Jujun mengirim pesan kepada ayahnya untuk membuka sebuah link. Padahal link tersebut fungsinya untuk membuka portal akses langsung ke HP ayah Mimi agar HP si ayah bisa dibajak dan dimonitor juga pergerakannya. Lalu si Jujun yang berpura-pura jadi si Mimi mengatakan bahwa Mimi sudah mengirim sebuah paket di depan rumah. Si ayah yang tidak curiga pun keluar rumah. Saat si ayah mengambil paket, ujug-ujug deh, pada suatu hari, si Mimi telat masuk ke kantor karena si Jujun mematikan alarm HP-nya untuk bangun di pagi hari. Tiba-tiba, terjadilah huru-hara itu. Si Jujun dengan teganya, atas nama si Mimi, memfitnah sana-sini, memutarbalikan keadaan, membongkar rahasia Mimi dengan bosnya, mengacaukan sistem penjualan, sehingga proyek besar perusahaan yang sejatinya akan segera goal, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh klien, membuat Mimi dibenci sang bos dan juga semua rekannya, lalu dipecat dari pekerjaannya. Mimi dan sahabatnya yang melapor ke kepolisian pun dibuat kecewa karena polisi menyatakan tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa HP-nya telah diretas. Karena semua bukti-bukti pembajakan dan peretasan sudah dihapus oleh si Jujun. 근데 지금은 없잖아요. Kemudian mereka yang kebingungan menghubungi si Jujun yang selama ini mereka kenal bekerja di perusahaan yang bergerak di sistem keamanan digital kan, untuk datang dan membantunya memecahkan kasus ini. Di situ si Jujun beraksi dengan memfitnah sahabat si Mimi dan mengadu domba Mimi dan sahabatnya, seolah-olah sahabatnya lah yang meretas dan membuat kekacauan itu hingga retaklah hubungan mereka. Di tempat lain diberitakan semakin banyak ditemukan mayat-mayat yang terkubur di hutan. Sang detektif pun mendapat info dari keluarga korban sebelumnya tentang modus yang sama, di mana sebelum korban hilang, korban pernah mengatakan bahwa HP-nya pernah direparasi secara gratis di suatu tempat. Maka bergegaslah keduanya menuju alamat reparasi ponsel tempat Jujun melakukan aksinya. Namun ternyata tempat tersebut sudah porak-poranda. Di sisi lain, Mimi pun yang mulai curiga dengan peretasan yang terjadi dimulai sejak insiden hilang HP pun melapor ke polisi dan juga datang ke tempat tersebut. Akhirnya Mimi bertemu dengan sang detektif dan rekannya. Mereka pun berencana untuk menangkap si peretas itu bersama-sama dengan mengundang si peretas ke rumah si Mimi. Karena Mimi pun mulai curiga kepada si Jujun, mengingat nama asli si Jujun disebut-sebut oleh sang detektif. Bahkan saat ditelepon ke kantornya, ternyata tidak ada karyawan yang bernama Jujun di perusahaan teknologi keamanan digital itu. 분명히 다시 나타날 거예요. 할 수 있겠어요? 할 수 있어요. Saat penggerebekan pun tiba, si Jujun yang sudah berada di depan rumah Mimi dan dihadang polisi malah tidak mengakui kalau dia adalah si Jujun yang dimaksud. Sang detektif dan rekannya pun merasa aneh karena wajah dan suara si Jujun tidak seperti anak detektif yang telah lama hilang yang selama ini mereka cari. Maka gagallah rencana mereka. Apalagi si Jujun SMS si Mimi mengatakan gak jadi datang dan akan ke situ di akhir pekan saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si rekan detektif menyarankan Mimi untuk pindah dulu sementara waktu dari tempat itu agar tidak sendirian karena jelas itu tidak aman. Mimi pun setuju dan akhirnya si Mimi diantar ke rumah ayahnya oleh para detektif. Saat tiba di rumah sang ayah, sang detektif menyarankan Mimi untuk berhati-hati dan memberikan kartu nama untuk dihubungi bila nanti terjadi sesuatu terhadap Mimi. Mimi pun
pun mengatakan akan selalu menghubungi detektif via SMS apapun yang terjadi. Jika dia tidak mengirim pesan, berarti sesuatu terjadi. Mimi pun masuk ke rumah ayahnya tanpa dia sadari kalau ayahnya sedang disekap di dalam. Dia pikir ayahnya sedang tertidur, maka dia pun melakukan aktivitasnya. Namun tiba-tiba si Jujun menghubungi dan si Mimi disuruh telepon. Tapi ya, suara dering itu terdengar dari kamar di atas, yang artinya si Jujun sedang berada di rumah itu. Maka paniklah si Mimi. Dia segera mencek ke dalam kamar ayahnya, dan ya, sudah pasti bukan ayahnya yang agoler di sana. Lalu saat dia mencari ayahnya, si Jujun pun nongol alias muncul dengan wajah tak berdosanya. Di sisi lain, sang detektif menerima laporan dari kantor pusat bahwa mereka sudah identifikasi seorang mayat pria yang ditemukan di sebuah waduk setahun yang lalu. Ternyata pria itu memiliki DNA yang sama dengan sang detektif, yang artinya pria yang meninggal itu adalah anaknya sang detektif. Hah? Jadi si Jujun itu teh saat tuh. Kemudian Mimi dipaksa si Jujun untuk meng-SMS sang detektif dengan mengatakan dia akan tidur dan akan menghubungi esok hari agar si detektif menganggap semuanya baik-baik saja. Setelah si Mimi nge-SMS sesuai instruksi si Jujun, Mimi pun nanya, apa sih salahnya sampai si Jujun tega melakukan ini kepadanya? Si Jujun menjawab, kamu nanya? Ya, karena aku menemukan HP-mu. Hah? Hanya karena masalah itu? Kata si Mimi. Ya, apa perlu alasan khusus? Cenah, kunaon atau menjatuhkan barang berharga sembarangan? Kata si Jujun. Hah? Embel dasar. Saat si Jujun ke toilet, si Mimi bersiap untuk menyerangnya. Namun, dia mendengar suara aneh yang ternyata di dalam kamar mandi ada sang ayah dengan kondisi menyedihkan terikat di atas bathtub. Si Mimi segera masuk, tapi si Jujun menyuruh Mimi untuk mengikat kakinya dan berlutut. Si Mimi pun diikat tangannya oleh si Jujun, dan si ayah ditenggelamkan dengan cara yang sadis dengan menjatuhkan tubuh si Mimi di atas tubuh ayahnya, yang pastinya akan membuat tubuh si ayah makin tikelelap. Setelah menyelesaikan aksinya, si Jujun dengan santainya keluar dari kamar mandi dan duduk di kursi. Lalu menyadari bahwa dirinya sedang diintai oleh sang detektif karena berdasarkan tulisan di belakang kartu nama, jelas bahwa si Mimi menulis hal yang bertolak belakang dengan ucapannya bahwa dia tidak akan berkirim pesan tetapi akan menelepon, sehingga SMS yang tadi dikirim dianggap kode kepada detektif bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sang detektif pun langsung menerobos dan menangkap si Jujun. Lalu si Jujun yang masih berpura-pura sebagai anaknya detektif pun tidak segan-segan berakting di tengah kondisi yang kacau balau itu. Akhirnya si Jujun dihajar habis oleh sang detektif. Di situ terungkap fakta memilukan bahwa anak sang detektif juga adalah korban dari si Jujun, di mana setelah dilenyapkan dengan modus yang sama seperti kepada korban lainnya, si Jujun berpura-pura menjadi sosok anak detektif dalam membunuh korban-korbannya. Sungguh memilukan ya Jonar yang terjadi ini. Sang detektif yang dalam kondisi marah dan sedih atas kematian putranya, tapi karena sebagai seorang aparat dia tidak bisa sembarangan bertindak untuk meluapkan amarahnya, dia hanya bisa menghajar dan mengacung-acungkan pistolnya saja. Sementara si Mimi yang melihat ayahnya dalam kondisi tak berdaya dan sedang disadarkan oleh rekan detektif, tapi mendengar si Jujun di tengah berlumuran darahnya masih berkesan arogan, sombong, dan bahkan menantang untuk dihukum, akhirnya Mimi tidak kuat lagi. Dia segera mengambil pistol si rekan detektif untuk menembak langsung si Jujun. Dor, si Jujun pun ngajengkang. Film pun berakhir sudah, alias caca. Keren banget ya Jonar film ini. Aca pikir sih ini relate atau berhubungan sekali dengan kehidupan kita dan mengajarkan kita untuk lebih waspada dalam menjaga barang milik pribadi kita, khususnya handphone. Karena di situ terdapat semua informasi pribadi kita ya kan, yang bahaya kalau diketahui oleh orang yang tak bertanggung jawab. Apalagi kalau ditemukan oleh bebenguk-bebenguk seperti si Jujun ini. Amit-amit utun inji sini jauh ke Ece mah. Dan sehubungan Ece mau masak nih, nyiapin lontong kupat dan sambal goreng ati putih kesukaan Kang Maman, Ece pamit dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar Ece semangat bikin alur cerita film buat Lajoner semuanya. Love you Lajoner, permios, bye, dadah. Ayangku Kang Maman tumpak mobil sedan, sedana ujutan di kolong jembatan Omian. Boneka cantik dari India, bujur cermin